Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel politik saya. Kita akan membahas Budiman lagi. Budiman Sujatmiko masih ramai diperdebatkan soal dia dipecat oleh PDIP dan pilihan politiknya terhadap dukungan terhadap Prabowo gitu kan. Dari kader PDIP sudah banyak yang berbicara keras, misalnya Pandana Baban, Deddy Sitorius, ya itu keras ya, menyatakan bahwa Budiman itu pengkhianat gitu ya. Juga ada Hasto, ya Hasto menyuruh dipecat atau mundur, dan akhirnya kan memang dipecat Budiman ini gitu kan. Yang beredar wacana kan Budiman ini ya pengkhianat gitu kan, mengkhianati PDIP gitu kan. Ya sudahlah, itu memang sudah tanggapan dari para anggota kader PDIP gitu kan. Tapi untuk membahas wacana yang digulirkan oleh Budiman Sujatmiko, sedikit sekali yang membahas gitu kan, bagaimana Budiman menyatakan bahwa dia ingin memilih capres yang strategis gitu kan, berpikir strategis, memahami persoalan secara global, dan bukan calon presiden yang populis gitu kan. Ya memang Budiman Sujatmiko itu bukan aktivis sembarangan gitu kan. Dia aktivis yang sudah malang melintang di dunia pergerakan dan memahami politik. Ya, cuma memang dia sepertinya di partai PDIP tidak bisa berkembang lagi. Ya mungkin dia memilih untuk mendukung Prabowo, tetapi wacana dan gagasan ide dari Budiman Sujatmiko itu perlu didiskusikan gitu kan. Jangan hanya persoalan ini pengkhianatan terhadap partai, pengkhianatan terhadap aturan PDIP saja gitu. Ini ada ide gitu kan tentang wacana kepemimpinan nasional ke depan yang akan menghadapi kondisi yang semakin tidak mudah itu kan, tentang kondisi politik internasional, tentang perang, krisis pangan, bonus demografi. Ya Budiman sudah menghitung itu gitu kan, menghitung sepertinya Ganjar belum bagi Budiman belum cocok untuk pemimpin gitu kan, walaupun itu koleganya gitu kan. Jadi visi misi Budiman mungkin melihat ke sana gitu kan. Terlepas itu semuanya adalah hipotesa, semuanya adalah suatu mungkin itu sebagai suatu ya tesis dia gitu kan, sehingga Budiman menjadi antitesis dari PDIP gitu kan. Nah, di sini yang menanggapi Budiman itu ya jangan argumentum ad hominem gitu kan ya. Segala sesuatu memang memiliki latar belakang gitu kan. Tapi ini ide dari Budiman ini sangat bagus juga gitu kan. Dia berbicara tentang tipe kepemimpinan nasional, dia berbicara dengan tantangan Indonesia ke depan, soal turbulensi dengan kondisi global dan bonus demografi gitu. Itu yang harus diperdebatkan gitu kan. Jangan argumentum ad hominem menyerang sisi pribadi dari Budiman Sujatmiko gitu kan. Ya tentu saja di politik itu menyerang sisi pribadi itu ya itu resiko lah. Budiman biasa-biasa saja kan pasti. Lalu ada Denny Siregar, dia membuat video di YouTube. Dia ya membicarakan Budiman itu secara ya, Denny Siregar menghormati Budiman gitu kan, dia menceritakan histori dari Budiman Sujatmiko gitu kan. Dia dan sedikit di awal pembicaraan mengatakan ya Budiman itu sosok yang tidak bisa secara administrasi lah ya, dia hanya cocoknya jadi dosen gitu kan. Wah, faktanya Budiman itu bukan dosen, dia itu aktivis.
aktivis yang menggerakkan petani, yang membuat undang-undang desa gitu kan. Ya, jadi di sini Denny Siregar ya tidak tepat juga, mungkin dia tidak tahu gitu atau tidak peduli dengan rekam jejak dari Budiman Sujatmiko. Ya kalau dibandingkan dengan Budiman Sujatmiko, Denny Siregar itu jauh lah. Dia kan hanya membaca teks saja gitu kan, membaca teks saja. Budiman memiliki suatu konsepsi, punya nalar. Ya kata Denny Siregar itu akademik, itu dia cocoknya jadi dosen gitu kan. Ya dia cocok jadi dosen, dia cocok jadi aktivis karena track recordnya ada, jadi politisi, cocok jadi menteri desa juga gitu kan. Jadi ya kalau dibandingkan dengan Denny Siregar ya masih jauh lah perjuangannya gitu kan. Jadi memang menyerang sisi negatif, sisi pribadi gitu, atau argumentum ad hominem ini sangat paling mudah gitu kan, karena mencari kesalahan orang itu paling gampang gitu kan. Ya kita berbicara tentang gagasan gitu kan, soal pemimpin yang populis dan pemimpin yang strategis. Juga dalam sisi filosofis bagi saya Budiman itu manusia politik yang menggandrungi atau mencintai kebebasan gitu kan. Ya selama sesuatu itu bertentangan dengan akal pikiran Budiman, ya dia akan menginterpretasikan lain dan punya siap untuk menjadi antitesa gitu kan. Ya manusia itu bebas sebenarnya kalau mau gitu kan. Karena di dalam politik itu tidak ada yang mutlak-mutlakan. Dan banyak orang yang menghujat Budiman Sujatmiko itu kan karena ada kepentingan juga kan. Misalnya Denny Siregar ya karena dia pendukung Ganjar kan. Ya iyalah tidak. Tapi untungnya memang Denny ini tidak secara halus gitu ya menyindir Budiman saja ya, karena dia bilang ya cocoknya Budiman tuh jadi dosen. Kemudian ya Budiman punya masalah pribadi, diiming janji-janji oleh Prabowo gitu kan. Itu aja gitu ya. Nggak ada sisi persoalan apa yang diperdebatkan tentang gagasan ide dari Budiman mengapa menjadi antitesa dari PDIP gitu kan, dan menjadi martir dipecat oleh PDIP. Nggak ada gitu kan. Semua adalah persoalan kepentingan gitu kan. Di dalam politik itu ya tidak ada sesuatu yang bersifat benar absolut gitu kan. Semuanya relasi. Lalu apakah sesuatu yang ideal itu tidak ada? Ada gitu kan. Ya kebenaran itu. Kebenaran yang setiap orang akan menghayati dan menginterpretasikannya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pencapaian dan kondisi di mana dia berada gitu kan. Ya kadang-kadang orang itu melakukan kesalahan itu ya kadang-kadang perlu juga, karena kita nggak tahu juga apa yang dilakukan kita ini akan disukai oleh orang lain atau tidak. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai diri kita kan. Begitu juga kita juga tidak memaksa, tidak perlu mencari orang yang membenci kita gitu kan. Terima kasih.